Berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu belum sampai kepada suatu nilai kebaikan sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Terkait dengan ayat ini, judul tausiah kita adalah masalah baju pengantin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membuatkan sebuah baju pengantin yang indah untuk putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha. Karena selama ini Fatimah itu bajunya penuh dengan tambalan, ya banyak tempelannya. Begitulah ketika baju itu diserahkan oleh Rasulullah kepada anandanya Fatimah. Tidak lama berselang datang seorang perempuan, ya dia meminta-minta, dia berdiri di hadapan pintu rumah Fatimah, ya rumah Rasulullah. Maka dia mengatakan, di depan pintu rumah kenabian ini sedekahlah ya sebuah baju kepada saya. Itulah kata peminta-minta ini, kata perempuan ini, karena memang nampaknya dia juga tidak punya baju yang bagus. Mula-mula Fatimah ingin mengasihkan baju tambalannya itu, ya itu baju tambalan yang dia kenakan itu mau dia kasih, tapi dia teringat ya firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan yang tinggi sehingga kamu menafkahkan apa yang kamu cintai. Spontan dia kasih baju yang diberikan ayahnya untuk pakaian dia nanti waktu hari pengantin. Itulah yang terjadi, ya. Begitulah waktu berjalan, ketika mendekati hari ya pernikahan Fatimah, Jibril datang kepada Rasulullah mengantarkan sebuah baju sutra hijau yang sangat indah. Ya, diantarlah baju itu untuk pakaian dia nanti ketika dia bersanding. Pada hari hanya ya dipakaikan oleh Fatimah. Maka apa yang terjadi akibat dia memakai? Perempuan-perempuan Yahudi memandang hal tersebut masuk Islam. Ada yang mereka lihat dari suatu yang spesifik ya terhadap anak Rasulullah ini. Mereka masuk Islam, bahkan ikut suami-suami mereka pun masuk Islam. Nah, inilah kalau kita lihat satu tabaruk ya, keberkahan ya di dalam satu nilai perbuatan yang baik. Dari kisah yang pendek ini jelas bagi kita banyak pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Pertama tentunya ya dalam hidup dan kehidupan ini ya berbuat baiklah dulu, karena itu yang memang menentukan keindahan pribadi kita. Ya, kita sekarang kan terbalik ya. Kita lebih menonjolkan pakaian daripada pribadi. Makanya kita nggak usah heran setiap pesta-pesta itu orang pamer baju melulu. Ya ini kita pakai konsep warna apa, ini itu. Satu keluarga rame semua bajunya sama. Nggak laki-laki nggak perempuan. Dengan berbagai macam gaya. Itu udah ngabisi uang berapa itu? Ini kadang kita aneh ya, bergayanya lebih besar daripada kepribadiannya. Makanya kadang-kadang kita sedih, kenapa kadang pernikahannya nggak langgeng ya, karena memang yang dikedepankan itu apa yang nampak, yang rusak, yang usang. Baju itu berapalah tahannya. Kepribadian yang sebetulnya akan menjadi satu contoh dan berkesinambungan dalam kehidupan ini yang kadang diabaikan. Itulah yang terjadi sekarang ya. Makanya kita ya, saya kadang memperhatikan gitu, aduh geleng kepala juga nengoknya ya. Ya konsep apa, konsep abu-abu, konsep pink dan sebagainya, macam itu ya. Dari mulai kakek sampai cucunya sama semua kita bilang ya.
Ini hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi satu tren yang baik. Ya, kita bukan berarti agama tidak menyuruh yang indah-indah. Tapi kita tahu ya, pernikahan itu kan jelas wanitanya beragama, laki-lakinya agama dan akhlaknya diridhoin. Nah, itu dulu dikedepankan. Perkara baju bisa saja kita bilang, ya. Tapi ngapailah baju dibikin indah, mahal, ya. Namun sikap pribadi itu nggak bagus kita bilang. Nah, ini satu hal yang perlu sebenarnya menjadi satu perhatian, ya. Jadi jangan mengedepankan apa yang nampak cuma gaya melulu, ya. Ini hal yang kurang etis sebenarnya di dalam konsep keberadaan kita sebagai umat Islam. Yang kedua, bahwa melakukan kebaikan, menyenangkan orang lain itu jauh lebih baik dalam agama kita. Sampai salah satu digambarkan Rasul di antara amal yang utama idkharus surur, ya, menyenangkan orang lain. Makanya kenapa orang dulu tabaruk, ya, keberkahannya begitu besar, kebaikannya begitu banyak, bahkan diberikan lebih. Karena memang pada dasarnya kalau kita lihat mereka tuh mengedepankan hal-hal yang bisa membuat orang lain tuh senang. Itu masalahnya, ya. Apalagi kalau kita lihat, ya, pesta itu kan sampai dibilang Nabi sebaik-baik pesta yang banyak mengundang orang miskin, seburuk-buruk pesta, ya, mengundang orang kaya lebih banyak daripada, ya, orang miskin. Makanya kita sekarang ini nggak paham, ya, apa karena harus, ya, di gedung dan sebagainya, wallahu alam. Ya, dengan pemikiran-pemikiran yang sederhana dan simpel, ya, wajar-wajar aja kita bilang. Tapi pada dasarnya ada hal yang harus dilebihkan. Kebaikan tuh harus dilebihkan. Ketika di gedung yang jelas makanannya mewah. Kalau banyak anak yatim, orang miskin di sana, itu kan jauh lebih menyenangkan, ya, lebih indah di dalam pandangan Allah, ya, lebih wah dalam pandangan agama. Ya, ini hal-hal yang kalau kita lihat, ya, kita ini mau modern, ngabisi uang nggak karu-karuan, untuk EO-nya aja puluhan juta, paling, ya, cuma ngatur salam aja, nggak usah diatur pun orang salaman. Ya, ini yang kadang-kadang kita lihat, ya, terlalu kebarat-baratan, ya, terlalu menyimpelkan, tapi ada hal-hal yang rusak di dalamnya itu. Maka itu kembalilah kepada konsep Islam, ya, kembalilah kedepankan kebaikan, kembalilah untuk, ya, memperoleh keberkahan. Ini yang harus sekali lagi diperhatikan, ya, bukan malah bersaing, ya. Karena sekarang ini kalau kita lihat, yang menentukan pesta itu bukan mempelai atau keluarga, tapi yang menentukan pesta adalah gedung. Karena banyaknya gedung disewa, dia menentukan kapan boleh pesta. Ini yang kalau kita lihat terjadi perubahan dan konsep, ya, di dalam kemasyarakatan, tapi bukan pada konsep Islam, malah banyak menjauh dari konsep keislaman. Ya, banyak sekali menjauh, ya, makan berdiri, tempat duduk disetel, kalau nggak ada namanya di situ nggak boleh duduk, kalau nggak punya nama diusir. Kacau, ya, naib kali. Nah, maka itu carilah tabaruk di dalam pernikahan. Artinya apa? Kedepankan pribadi yang baik, akhlak yang mulia. Yang kedua, ambil tabaruk juga, ya, dulukanlah orang-orang yang tidak mampu. Jangan melakukan tindakan yang buruk, apalagi pakai target. Kalau modal saya menikahkan anak 10 juta, saya harus dapat 30 juta. Itu kurang ajar itu, ya. Ada yang begitu, harus cari untung nikah itu.
Ini lebih parah lagi kalau kita lihat ya. Ini sudah membawa kepada ya sikap yang tidak baik, seperti adanya transaksi jual beli di situ. Maka itu ya, pada kesempatan kali ini saya memberikan satu masukan yang baik, bahwa kebahagiaan bukan pada mewahnya pernikahan. Ya, sakinah bukan ditentukan pada ya orang-orang kaya yang datang. Ya, rahmat Allah bukan pada gedung yang mewah kita di sana dengan ratusan juta yang habis, bukan itu. Tapi apapun adalah pribadi. Itu yang penting, pribadi yang beragama, jiwa yang bersih, ya, melakukan hal-hal yang baik, menyenangkan orang lain. Ini yang perlu dikedepankan di dalam ya konsep pernikahan, agar hidup sebagai seorang suami atau istri, insya Allah ya kedepannya akan apa yang diinginkan, sakinah, mawaddah, warahmah, insya Allah didapatkan. Demikian.